Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ester bab 4 ayat 10a dilanjutkan dengan ayat 10c sampai 12 dan ayat 17 sampai 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku, telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular
jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah mengabulkan permohonan kita. Menanggapi dan memenuhi permintaan orang lain sangatlah membahagiakan, apalagi untuk mereka yang dekat dan atau menjadi tanggung jawab kita. Namun bagaimana kalau permintaan itu membutuhkan pengorbanan dan bahkan mempertaruhkan nyawa? Adalah pahlawan-pahlawan atau martir yang telah berani mempertaruhkan hidupnya untuk kita. Ada seorang bapak rela menembus kobaran api demi anaknya yang terperangkap di dalam rumahnya yang terbakar. Ada anak kecil yang rela dipukul gurunya karena terlambat masuk sekolah demi merawat ibunya lebih dulu sebelum berangkat ke sekolah. Dan banyak lagi pahlawan-pahlawan di antara kita. Yang sungguh berat adalah untuk sampai kepada keputusan itu. Saudara terkasih, hari ini kita belajar dari Ester yang harus mengambil keputusan berat, yakni harus menghadap raja demi bangsanya dengan resiko hukuman mati. Tidak ada yang diperkenankan menghadap raja tanpa raja memanggilnya. Mereka yang berani menghadap tanpa dipanggil akan dihukum mati. Namun, karena permintaan Mordekai pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu, Ester memberanikan diri tetapi meminta dukungan mereka dengan doa dan puasa mereka. Dengan dukungan umat Israel dalam keyakinan akan kehendak dan perlindungan Tuhan, Ester memberanikan diri untuk menghadap raja. Bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita pengajaran Yesus tentang Bapa yang senantiasa memperhatikan kita. Kalau manusia yang banyak kekurangan ini pun bisa berbelas kasihan, betapa Bapa di sorga akan memberikan Roh Kudus kalau engkau memintanya. Demikian sabda Yesus. Saya ingat nasihat Rasul Paulus bahwa persoalan apapun yang kita hadapi akan bisa kita selesaikan dalam Tuhan. Inilah kiranya kekuatan Ester, sehingga ia berani mempertaruhkan nyawa demi bangsanya, yakni kepasrahannya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam segala keadaan kita, marilah kita yakin bahwa Tuhan memperhatikan permohonan kita, apalagi jika didoakan dengan penuh kesungguhan hati. Itu seperti orang yang mengetok pintu dan dibukakan pintu baginya.
ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa sebagaimana kita yakin Tuhan memperhatikan kita dan mengabulkan permohonan kita, demikian pun kita perlu rela memperhatikan kebutuhan sesama kita. Yakinlah bahwa kita tidak akan kehilangan sukacita ketika kita terbuka pada kebutuhan saudara-saudari kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.